Akidah atau credo adalah hal yang fundamental dalam ajaran Islam. Akidah itu mencakup segala hal yang berkaitan dengan keimanan. Akidah itu adalah pondasi dalam beriman dan gak ada orang yang beriman tanpa punya akidah. Namun, 90-99% muslim di dunia hanya tahu akidah secara esensi, bukan secara substansi. Kepercayaan esensi akidah seorang muslim pada hakikatnya itu diungkap dalam rukun iman. Orang-orang muslim tahu secara fundamental pada 6 rukun iman yang menjadikan mereka itu sebagai muslim. Di antaranya iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, suatu takdir atau determinasi yang baik maupun yang buruk yang berasal dari Allah. Inilah esensi akidah fundamental seorang muslim. Syekh Muhammad Al-Hasan bin Al-Dido, seorang ulama besar dan hebat yang dianggap sebagai ulama yang paling berpengetahuan di masa sekarang, telah menguraikan masalah fundamental ini. كثير من الناس يتوهم أن العقائد معناها الأمر الصادق بالكلية المقطعي الذي ليس فيه اجتهاد ولا غلط وكله يجب على الجميع أن يدخل فيه فيجعل العقيدة كخرم إبرة لا بد أن يدخل منه الجميع. هذا غير صحيح. العقيدة علم من العلوم مثل الفقه ومثل النحو مثل التصوف مثل التصريف، فيه صواب وفيه خطأ، فيه أصول وفيه فروع، فيه اجتهادات، فيه مسائل. من ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله ومات على ذلك هو مؤمن من أهل الجنة. اشترط له فقط أن يؤمن بستة أمور، وهي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إجمالا، وأن يفعل 5 أمور، هي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، من فعل ذلك كان من أهل الجنة. Bagaimana menurut lu tentang hadis Nabi Islam yang akan kembali dari zaman dengan bentuk yang asing berubah menjadi yang asing? Itu banyak interpretasi, bro, banyak exegesis, banyak tafsir dari hal ini. Masalah para scholars itu, para ulama-ulama itu mereka punya tafsir masing-masing. Oke, para salafi bilang, orang-orang salafiyah yang benar dalam hal ini, para asy'ari, para sufi, mereka bilang sebaliknya. Misalkan Islam itu akan kembali di akhir zaman ya dalam bentuk yang asing karena para orang-orang yang memandang Islam itu seperti dulu lagi, maksudnya menganggap itu sebagai hal-hal yang biasa aja mungkin, atau dengan bentuk yang asing dari situ. Maksudnya ini kan ngomongin dinul Islam itu ya maksudnya apa dulu, sekte, di sini kan nggak disebut sekte. Tetapi di satu sisi kita juga dihadapkan masalah substansi dari unsur akidah yang menjembatani keyakinan kebenaran seorang muslim. Dan di sini timbul banyak pertanyaan yang menghasilkan banyak perbedaan. Siapapun yang memeluk agama Islam tentunya ingin berada di atas akidah yang benar. Namun kenyataannya itu tidak demikian, terutama di saat banyaknya aliran yang berseberangan. Jadi jangan pernah nanyain akidah karena itu bid'ah. Kalau orang mengatakan akidah lu apa, itu bid'ah. الذهبي رحمه الله تعالى البحث في عقائد الناس من البدع أن الإنسان يتلصص على الناس، ما هي عقيدة فلان، ما هي عقيدة فلان، ما هي، أو يختبر الإنسان، تعال ما تقول في كذا وكذا، ما تقول في كذا وكذا، لماذا تسأل؟ بعرف عقيدته. هذا من البدع. Tapi untuk lo Syiah masih Islam, Syiah mana dulu nih bro? Kalau ulama-ulama mereka, buset, lu belum tahu ulama-ulama mereka, gila men karya-karyanya. Masalahnya kalau yang layman, yang orang-orang Syiah yang awam-awam, mereka itu nggak tahu apa-apa. Nah ketika yang Syiah yang para pemimpinnya, leader, imam-imamnya, buset, mereka itu radikal men. Rafidhah itu radikal. Mungkin ada beberapa Syiah yang Zaidi Syiah yang di Yaman, ya mungkin yang beberapa dari mereka itu yang nggak asal ngomong cursing, nggak asal mengumpat, mengutuk Aisyah atau para sahabat. Ya sih Rafidhah masalahnya para ulama-ulama mereka. Kalau orang-orang awamnya masa bayi lu kafirin yang Syiah, nggak jelas men. Yang bayi-bayinya ya kan masih bocah ya kan, yang pada baca Quran masih bocah, nggak tahu apa-apa tiba-tiba dikafirin ya. Dalam konteks yang luas, orang-orang di luar daripada Ahlussunnah telah dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Karena akidah atau kepercayaan setiap muslim itu harus berasal dari Nabi dan para sahabatnya. Merekalah yang memiliki keyakinan yang benar atas pesan Islam sebenarnya. Lu itu musim radikal bak, seharusnya orang kayak lu pindah ke Yaman aja atau ke Afghanistan. Gue pengen pindah ke sono, lu mau biayain gak? Kita sering mendengar hadis yang terkenal bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan masuk neraka dan hanya 1 golongan yang akan masuk surga. Siapakah 1 golongan yang masuk surga itu? Yaitu al-jamaah.
Lu lihat no, Daniel Hakikaji sama Jack Brown Ketela, dia seorang convert muslim, dia seorang Salafi Asy'ari. Nah, Daniel Hakikaji juga Salafi Asy'ari, berantem tuh mereka berdua. Tadinya dia berdebat di IBD podcast tentang Kristen, sekarang lu lihat mereka jadi musuhan kan, gara-gara masalah akidah ini. Nah terjadi, gue bisa aja musuhan sama teman-teman gue gara-gara masalah akidah men. Masuknya jadi sekretarianism. Nah ketika lo membentuk suatu sekretarianism, ya berarti ada masalah dengan lo, karena Islam itu nggak mendukung sekretarianism. Namun sering kali kita melihat masing-masing dari sekte-sekte mempeributkan dan meyakinkan diri mereka lah yang akan masuk surga, padahal sudah jelas nggak disebutkan sekte mana yang akan masuk surga. Bahkan Allah sendiri dalam Al-Quran telah mengecam keras bagi siapapun yang menyokong sektarianisme. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam yang sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertawakal kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Gue gini. Gue gak mau berdebat di antara internal konflik. Karena kenapa? Gue itu musuh gue udah banyak men. Musuh gue orang etis, orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, orang agnostik. Semua musuh-musuh gue nih ya kan. Nah ketika gue terbuka ngomongin akidah dan gue kritisasi akidah yang lain, masalahnya gue banyak diserang, musuh gue banyak. Gue jadi banyak ini. Sebagai muslim sudah banyak sekali perintah untuk terus berpegang teguh erat tali persaudaraan. Ini bukan hanya perintah secara konteks agama, tetapi secara sosial, politik, ekonomi, budaya, bahasa, dan seterusnya. Itulah akidah seorang muslim. Kita banyak menyaksikan saudara-saudara kita menderita di luar sana, sengsara di luar sana, sedang kesusahan di luar sana. Namun sikap kita sekarang malah mempeributkan sekretarianisme dan saling percaya diri kepada masing-masing dari kita dengan memegang kebenarannya masing-masing. Padahal kenyataannya cuma Islam yang benar, bukan keyakinan sekretarianisme masing-masing. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Gua kritik besar keyakinan Syiah karena keyakinan mistitismenya sama keyakinan Sufi. Gue juga kritik kebanyakan dari sifat monismenya dan sifat esoterisnya. Karena kenapa? Ada salah satu muslim, dia itu masuk Kristen gara-gara baca-baca karya Muslim esoterism, Muslim mysticism, filsuf Muslim. Mereka menghargai tradisi dari sana, jadi syubhat ya. Dan lu percaya bagaimana Syiah? Lu tahu nggak keyakinan Syiah itu gimana? Mereka itu percaya semua pergerakan atom di alam semesta itu imamnya yang mempunyai kehendak untuk mengatur setiap atom di alam semesta. Tuh Syiah, mayoritas Syiah percaya hal ini. Imam mereka itu lebih utama dibandingkan nabi-nabi selain daripada Nabi Muhammad. Islam sudah jelas mengajarkan unitas dalam beragama, tetapi bukan berarti harus mendukung uniformitas. Berdiskusi dan berdebat dalam permasalahan teologi dengan pandangan atau perspektif masing-masing tidak akan menjadi masalah dan tidak akan menghalangi diri kita menjadi seorang muslim yang memegang erat persaudaraan. Anda berhak mengkritik keyakinan akidah muslim yang lain karena pada hakikatnya Sunni tidak beriringan dengan Syiah, Asy'ari tidak beriringan dengan Asy'ari, Maturidi tidak beriringan dengan Mu'tazilah, dan seterusnya. Anda tetap bisa memperdebatkan teologi Anda masing-masing karena pada akhirnya kita semua mengaku sebagai seorang muslim. Terlepas daripada muslim mana yang benar di antara kita, tidak akan membuat kita salah dalam bersikap sebagai seorang muslim yang sejati. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.